جزاكم الله خير. وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واغفر لنا خطايانا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pengurus Masjid Al-Ikhwan, Syekh Nur Hedi, Ketua Masjid, Masya Allah, Al-Ikhwan, dan segenap pengurus lainnya yang istiqamah, ya, Masjid Al-Ikhwan menjadi host, menjadi pelaksana inti, bekerja sama dengan Markaz Al-Hijaz, tapi pelaksana intinya adalah Masjid Al-Ikhwan yang selama ini istiqamah menjalankan kajian online kita ini sudah berumur Corona dan tambah sampai sekarang. Hmm. Jadi udah 3-4 tahun kali ya. 3 tahun lah, tidak kurang dari 3 tahun. Alhamdulillah. Eh, Juga para pengurus yayasan Al-Ikhwan Muria, juga para jamaah, peserta hadis dimanapun berada, dan tim Markas Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matih. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan kalau dipikir-pikir ya, makin hari kita hidup itu makin banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Makin terasa kasih sayang Allah. Tapi kalau ada peserta di sini yang tiap hari merasakan malah makin tidak dapat nikmat Allah, itu berarti musibah itu. Berarti dia tidak bersyukur. Justru kita kalau lihat besok bangun lagi, kita dapat rezeki baru lagi, makanan baru lagi, besok bangun lagi, dapat tambahan ilmu baru lagi, hidayah baru lagi, besok bangun lagi, dapat kebahagiaan baru lagi. Terus makin hari makin bertambah, dapat ibadah baru lagi, bangun lagi dapat zikir pagi baru lagi, dapat zikir sore baru lagi, dapat tilawah baru lagi, terus dapat sholat baru lagi, terus hari-hari itu kita dapat kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus kenikmatan beriman, belajar, tambah ilmu, tambah hidayah, itu paling mahal itu. Ya, kalau bisa itu disyukuri. Bukankah Allah berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada." Muhammad, bukankah dulu kamu tidak mengerti, kemudian sekarang kamu mengerti? Perpindahan dari tidak mengerti, tidak faham ilmu agama menjadi faham ilmu agama, itu nikmat. Itu. Begitu kata Allah. Bukankah kamu dulu tidak ngerti, dhallan fahada, kemudian Allah kasih hidayah, kamu ngerti. Nah, ini kan kita di sini nih, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kan tiap minggu kita tambah ilmu. Tiap hari mungkin kita ta'lim, kita cinta dengan majelis ta'lim. Di Masjid Al-Ikhwan belajar hadis, belajar tematik. Di musola belajar Quran, belajar tadabbur, belajar tematik. Online belajar lagi. Kemarin khutbah Jumat, ada lagi masukan dari khatib Jumat. Setiap hari kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tidakkah itu menjadi nikmat?
Bukankah itu sebuah nikmat yang sangat-sangat besar? Itu nikmat yang besar, lebih besar daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Mendapatkan iman itu, ilmu itu, hidayah itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena iman itu yang kekal sampai kepada surga, dunia dan seisinya akan hancur dengan datangnya hari kiamat. Nah, itu pemikiran yang benar begitu. Bukan dapat dunia, dapat pensiunan itu adalah rezeki yang besar. Bukan itu sih rezeki dunia yang kecil. Kata Allah, mata'un qalil. Kata Allah, mata'un qalil. Mata'un qalil artinya kenikmatan yang kecil. Ada ayat Allah bilang kenikmatan kecil. Tahu nggak ayat itu ketika Allah bilang kenikmatan kecil, itu ayat sedang berbicara tentang kejayaan manusia yang sangat jaya di dunia, sangat kaya raya di dunia, menguasai dunia. Kata Allah, mata'un qalil. Itu kecil. Nah, ini harus dibenarkan cara melihat, memandang, jangan sampai salah. Itu pentingnya bermajelis dengan Quran, bermajelis dengan Al-Hadis. Baik, jadi Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di majelis hadis, nambah satu ilmu hadis lagi. Ya, baik. Yang kedua kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliau Nabi kita, seorang yang sangat bersih hatinya, tidak pernah marah, lembut. Aduh, pasti kalau Bapak Ibu berteman sama Nabi, senang pasti. Pasti nggak mau pisah, ya. Hatinya lembut. Tadi pagi kita cerita hadis Miqdad namanya. Ya, anak mau cerita dikit aja. Jadi Nabi minumannya tuh susunya diminum sama Miqdad. Jatah Nabi diminum karena Miqdad lapar. Kalau di saat itu tuh Miqdad memang lapar. Tapi Nabi Miqdad udah minum. Cuman ini ada sisa punya Nabi diminum oleh Miqdad. Karena Nabi lagi diundang bersama sahabat lain. Setan membisikkan, udah minum aja. Sekedar satu gelas susu. Nggak bakalan diminum Nabi, udah kenyang. Ntar kalau pulang udah kenyang. Itu susunya ada di masjid, di mihrab, di Madinah. Kata setan, Mikdad minum aja. Nanti Nabi pulang udah kenyang, nggak perlu tuh minum gitu. Diminumlah sama Mikdad. Setelah diminum, setan gangguin lagi. Nah lu ente minum punya Nabi, itu punya Rasulullah. Setan bikin pusing Mikdad lagi. Ini Mikdad cerita ya. Kamu minum punya Rasulullah, berani-beraninya. Setan memanas-manasi lagi. Kata Mikdad, setan bisikin saya, Rasul pasti akan murka kepadamu. Kamu akan didoain, celaka kamu. Didoain buruk sama Nabi. Waduh, stres Mikdad. Pusing. Gara-gara bisikan setan itu. Tapi apa yang terjadi? Nabi pulang dari rumah sahabat ke masjid. Ternyata Nabi mengambil gelas susunya itu. Pas diambil, dibuka, ternyata kosong. Mikdad ada di situ. La haula wa la quwata illa billah. Kata Mikdad, Nabi ternyata ngambil gelas susunya. Ternyata enggak ada saya minum. La haula wa la quwata illa billah. Ketakutan Mikdad. Ternyata Nabi angkat tangan di depan mihrab berdoa kepada Allah. Angkat tangannya hadis, angkat tangan. Hadis menunjukkan sunnah doa angkat tangan. Angkat tangan.
Kata setan, Mikdad, sekaranglah waktunya ente akan musnah karena Muhammad akan mendoakan kecelakaan, kehancuran buat ente. Gara-gara ente minum susunya Muhammad. Kata setan. Ternyata apa? Nabi doanya doa kebaikan. Jadi itulah Nabi. Udah haknya diambil, malah didoain kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu berteman sama Nabi, pasti suka. Ya, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Nabi kita. Itu akhlaknya super super tinggi. Kita berusaha terus untuk mencontohnya, mengikutinya dengan segala kekurangan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu hanya mukaddimah saja. Sekarang kita masuk ke hadis. Tema kita adalah doa kunut dalam sholat witir. Berarti kalau temanya doa kunut dalam sholat witir, berarti ada kunut di sholat witir begitu. Ada kunut di sholat witir. Kita lihat ya teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajariku doa yang aku ucapkan dalam kunut witir. Hasan menyebutkan kunutul witri. Kunut witir. Apa doanya? Doanya seperti yang sudah kita tahu semua, yang sering dibaca oleh imam saat kunut, yaitu Allahumma hdini fi man hadait وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Nah, jadi doa ini, doa kunut ini, Allahumma hdini fiman hadait ini memang dari Nabi. Nabi yang ajarkan. Ini bukan dari ulama, tapi dari Nabi langsung teksnya. Doa kunut ini. Baik, siapa yang diajarkan doa ini? Kalau ngelihat dari hadis ini, yang diajarkan doa ini adalah Hasan. Siapa Hasan? Bin Ali. Hasan anaknya Ali radhiyallahu anhu. Jadi Hasan ini adalah anak dari Ali. Ali adalah suaminya Fatimah. Fatimah adalah anaknya Rasulullah. Jadi Hasan adalah cucunya Nabi dari anaknya yaitu Fatimah. Jadi Hasan anak Fatimah dan dia juga cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan dan Husain kembar cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, dua-duanya Hasan dan Husain
adalah pemimpin para pemuda di surga. Jadi, barang siapa yang meninggal di masa muda, ya, masuk surga, pimpinannya nanti adalah Hasan dan Husain. Al Hasan wal Husain ahlul jannah, ahli surga. Radhiyallahu anhuma anhum jami'an. Nah, kata Hasan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajariku doa yang mesti aku ucapkan dalam kunut salat witir. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dari kata mengajariku doa. Artinya apa? Artinya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah baik, bahkan lebih baik daripada doa yang kita buat sendiri. Tapi boleh, silakan. Mau buat doa sendiri boleh. Tapi doa-doa dari Nabi itu adalah doa-doa yang sangat baik. Yang kedua, kita ambil pelajaran dari kata mengajariku. Artinya seorang guru, seorang bapak, ibu, guru juga dianjurkan mengajarkan doa. Ajarkan doa kepada murid-murid. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa kepada murid-murid. Kalau di dalam hadis ini, Nabi mengajarkan doanya kepada siapa ini? Kepada cucunya. Berarti bagus juga seorang kakek, nenek ngajarin doa ke cucunya. Seperti yang Nabi lakukan. Dah, itu pelajaran dari kata mengajariku. Kemudian, doa ini, doa apa? Doa kunut. Apa itu kunut? Kunut adalah doa yang dibaca di dalam salat. Doa kunut adalah doa yang dibaca di dalam salat. Di rakaat terakhir, setelah bangun dari ruku sebelum sujud. Kita tahu semua, kunut namanya. Jadi kunut ini salah satu eh, doa yang dibolehkan di dalam sholat. Kan doa dalam sholat ada tempatnya. Satu, ketika sujud. Dua, doa dalam sholat ketika tahiyat akhir sebelum salam. Itu tempat-tempat dianjurkan berdoa. Ada satu tempat lagi, yaitu setelah ruku, saat berdiri, saat sami Allahu liman hamidah, di rakaat terakhir. Namanya kunut. Nah, sekarang kunut ini tempat berdoa tersebut, kunut tersebut sebenarnya bisa dilakukan kapan? Pada saat kapan? Nah, kunut itu dibagi tiga. Dibagi tiga. Saya Nuredi tulisin. Ada kunut namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Yaitu kunut apabila kaum muslimin apabila terjadi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh kaum muslimin, ya, terhadap sekelompok kaum muslimin
di 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 dibunuh, di apa namanya ya, dibunuh ya, disabotase, dibunuh. Itu nazilah. Kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, kunut nazilah namanya. Kunut nazilah dibaca di 5 waktu, di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya kunut nazilah. Bagi yang mau mengerjakan boleh, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Namanya kunut nazilah. Kunut yang kedua namanya kunut witir. Kunut saat sholat witir. Witir itu boleh witir saat sholat sendiri di rumah, sholat witir di rumah, atau sholat witir berjamaah di masjid saat Ramadan khususnya. Witir itu boleh dilakukan di Ramadan dan di luar Ramadan. Ya, cuman kebanyakan pendapat ulama witir itu dilakukan di sholat kunut maaf kunut maaf kunut witir. Kunut witir itu boleh dilakukan di luar Ramadan dan boleh dilakukan di Ramadan. Contoh gini. Ini malam ini mau tahajud, setelah itu witir. Nah, di sholat witir Bapak Ibu mau kunut, itu boleh. Ini namanya kunut witir di luar Ramadan. Boleh kalau mau. Tapi tidak dijadikan rutinitas. Kunut witir itu tidak dijadikan kebiasaan seperti itu, bukan. Boleh sesekali silakan. Lebih sholat witir sebelum rukuk, belum sujud kita angkat tangan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Boleh. Malam ini boleh, besok boleh, tapi tidak rutin. Ya, itu namanya kunut witir di luar Ramadan. Ada kunut witir, kunut witir di Ramadan. Kunut witir di Ramadan itu dianjurkan dan dilakukan oleh kaum muslimin. Biasanya kunut witir itu dimulai di malam ke-15 sampai malam 30 Ramadan. Setengah ke sana. Jadi apabila ada masjid mau mengamalkan kunut di Ramadan, di 15, 16, malam ke-17 atau 10 terakhir saja kunut, itu tidak ada masalah karena uh, ada pandangan itu di kalangan ulama dan dilakukan sampai saat ini. Termasuk di 10 termasuk di Masjidil Haram di bulan Ramadan mereka melakukan kunut saat sholat witir, ya. Bagi siapa yang berkesempatan untuk i'tikaf Ramadan 10 terakhir khususnya di Makkah atau Madinah, maka akan mendapati bahwa para imam mereka semuanya kunut saat sholat witir di malam hari itu. Itu namanya witir, namanya kunut witir Ramadan. Ya, boleh ya. Baik. Kunut yang terakhir, kunut subuh. Jadi dari 3 kunut ini, nazilah, witir, kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh. Kunut subuh ini yang paling bisa dikatakan pendalilannya paling banyak diperbincangkan. Tetapi menurut mazhab Syafi'i secara formal kunut subuh adalah eh, adalah sunnah bagi mazhab Syafi'i. Secara formal mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, jadi kunut subuh ini agak sedikit diperbincangkan. Sedangkan kunut nazilah, kunut witir ini pendalilannya lebih kuat sehingga tidak terlalu banyak perbincangan dalam kunut nazilah dan kunut witir. Kunut subuh ada perbincangan, tetapi tidak masalah jika kaum muslimin yang meyakini amalan kunut subuh mereka berkunut, silahkan seperti yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi
Abu Zakaria An-Nawawi yang menulis kitab Al-Adhkar, menulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau termasuk yang mengatakan adanya kunut di sholat subuh. Jika tidak, tidak ada masalah. Ya, jika tidak, tidak ada masalah, eh, sah semuanya. Dan memang kalau lihat pendalilan, kalau lihat dari pendalilan memang, wallahu a'lam, yang tidak itu lebih kuat daripada yang pakai kunut subuh. Tamam. Tapi tetap tidak ada masalah jika saudara-saudara kita berkunut subuh. Baik. Selanjutnya, doanya kita sudah tahu semua. Kita hanya baca artinya aja ya. Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Allahumma dini. Kalau seorang ihdini saya. Kalau imam ihdina. Allahumma hdina. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man afait. Atau wa'afina fi man afait. Ya Allah selamatkanlah aku bersama orang-orang yang Kau selamatkan. Allahumma hadini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Watawallani. Kita lihat. Watawallani fi man tawallait. Ya Allah, berilah aku perlindungan bersama orang-orang yang Kau lindungi. Ya, watawallani fima tawallait. Kemudian wabarik li fima a'tait. Wabarik li fima a'tait. Wabarik li fima a'tait. Berkahkan untukku apa yang Kau berikan kepadaku. Waqini syarra ma qadait. Bagus sekali nih kalimat ini. Waqini. Bagus sekali. Waqini, lindungi aku. Syarra ma qadait. Takdir-takdir buruk yang engkau takdirkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam catatan takdir hidup kita ini ada takdir baik dan takdir buruk. Ada bangkrut, ada untung. Ada rugi, ada untung. Ada jaya, ada bangkrut. Ada sehat, ada sakit. Ada berhasil, ada gagal, ada mulia, ada hina. Allahu Akbar, semoga Allah jaga. Semua itu, takdir itu ditetapkan, ditulis oleh Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita ini. Tetapi kita boleh minta sama Allah, tolong dijauhkan takdir-takdir burukmu dari kehidupanku. Boleh. Nah, supaya saya menjalaninya yang baik-baik aja ya Allah. Jauhkan saya dari takdir sesat. Tunjukkan saya takdir hidayah. Jauhkan saya dari takdir eh, bangkrut, tertipu. Berikan saya takdir yang tidak bangkrut, tidak tertipu. Jadi setiap orang itu menjalani takdir ini ada dalam hidupnya itu ada ketetapan baik, ketetapan buruk yang sudah Allah tetapkan untuk dia agar dijauhkan dari ketetapan atau takdir buruk yang sudah Allah tetapkan. Manusia itu menjalani hidup ini eh, pilihan dia pilih pilih kalau kamu ke kanan kamu akan dapat takdir baik kalau kamu ke kiri kamu dapat takdir baik ya jadi kita milih cuman dalam milih ini perlu ilmu kalau nggak pakai ilmu pasti kita nyasar terus ke takdir buruk ya nyasar buruk jadi jangan salahin takdirnya bapak ibu nggak pakai ilmu ilmu agama ini dipakai hidayah dipakai biar nggak nyasar ke takdir buruk pakai hidayah berdoa apalagi belajar bertanya baca Quran baca hadis ya pakai mata pandang Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan hadis supaya jalan kita ini ke kanan kalau jalan kanan insya Allah takdirnya yang baik-baik tapi kalau pakai otak sendiri pakai nafsu sendiri nanti pas jalan nyasar kalau udah nyasar ke kiri takdir buruk semua di situ musibah lah inilah itulah ya kegagalan lah pertikaian lah dendam lah
Nah, banyak hal di takdir buruk itu. Kenapa kita kena ke sana? Sebab sebab apa? Sebab sebab kita menjalani takdir ini memilih ketetapan Allah ini tidak pakai ilmu. Kita hidup ini memilih. Ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih. Ikhtiar artinya memilih. Memilih mau menjalani takdir yang baik atau yang buruk. Nah, kita boleh berdoa, waqini syarra ma qadait. Kalau kita sudah berdoa, jauhkan aku dari takdir yang buruk. Saya sudah belajar, sudah cari hidayah, sudah musyawarah, sudah istikharah, biar tidak terjerumus kepada takdir yang buruk. Ternyata juga jatuh kepada takdir yang buruk. Ridha, radina billahi robba. Ternyata sakit juga. Ternyata jatuh juga. Radina billahi robba. Kita sudah ikhtiar. Sama dengan Nabi dan sahabat. Udah usaha untuk siap-siap perang biar menang. Kalah juga. Takdir. Gak apa-apa. Ridha. Kita kan beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk, bahwa itu ketetapan Allah, bahwa itu ada hikmah di baliknya. Nah, kalau mau supaya ya paling tidak dijauhkan dari takdir-takdir buruk, boleh doa ini nih. Waqini syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait. Jauhkan aku dari takdir-takdir buruk yang kau ciptakan buatku, yang kau takdirkan. Gitu ya. Ya, jadi Allah menciptakan takdir buat satu orang, buat Nur Hedi, buat anak, itu ada takdir baik, takdir buruk. Ya, tinggal kitanya ini jalanin kehidupan ini pakai hidayah enggak? Kalau pakai hidayah, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari takdir yang buruk. Tapi kalau nggak pakai hidayah, nyasar ke kiri, akhirnya nyemplung ke takdir buruk. Nauzubillah min dzalik. Oke, kata Allah, innaka taqdi. Kata Allah. Kata Nabi doanya, lanjutkan, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Masya Allah. Sesungguhnya engkau Allah menetapkan, engkau menetapkan takdir dan engkau tidak ada yang menetapkan takdir untukmu. Jadi engkau yang menetapkan. Engkau, coba kita lihat terjemahannya di sini. Bagaimana beliau menerjemahkan. Engkau yang memutuskan. Nih, lihat. Engkau yang menetapkan takdir, memutuskan segala sesuatu takdir. Dan tidak ada orang yang memberikan keputusan kepadamu. Masya Allah. Innaka taqdi. Engkau memutuskan. Engkau memberikan qada. Takdir itu memberikan qada dan qadar. Takdir. Wala yuqda alaih. Tidak ada satupun kita yang bisa memutuskan di hadapan Allah. Tidak bisa kita mengatakan, ya Allah lakukan ini. Siapa kita? Tidak ada satupun yang bisa memutuskan perkara di hadapan Allah. Atau memutuskan perkara untuk Allah. Tidak bisa. Kita ini makhluk baru ada kemarin, besok juga sudah nggak ada lagi. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Al-Hayy. Allah yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mengatur segala urusan manusia. Al-Awwal, yang awal wal akhir, yang terus ada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yadhillu mawalait. Ya Allah, sungguh tidak akan terhina orang yang engkau bantu. Orang yang engkau tolong, orang yang engkau jadikan, ini kita lihat terjemahannya, sesungguhnya tidak terhina orang yang engkau sayangi di sini. Atau bahasa kita, orang yang menjadikan engkau sebagai walinya, engkau sebagai pengatur hidupnya, dia nggak akan hina. Nah gitu ya. Innahu la yadhillu mawalait wa innahu la yadhill. Nggak akan hina orang yang engkau atur hidupnya. Walait yakni engkau atur hidupnya. Engkau urus hidupnya. Engkau urus hidupnya. Karena tanya Bapak Ibu, hidupnya mau diurus sama Allah atau mengurus diri sendiri? Mau pakai pikiran sendiri apa mau pakai hidayah Allah? Hah? Ayo jawab. Di chat aja di chat. Bapak Ibu hidupnya mau pakai pikiran sendiri apa mau dibimbing sama Allah? Hmm? Kita lihat chatnya, apa jawabannya? Mau dibimbing. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mau diatur sama Allah, dibimbing sama Allah. Kalau mau diatur dan dibimbing sama Allah, berarti banyak minta tolong sama Allah dalam segala rencana. Ya, dalam segala rencana, kecil atau besar, minta tolong dibimbingnya Allah. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku sekedip mata. Kan ada doanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Minta terus. Ya Allah, bimbing aku terus. Aku ingin A, aku ingin B. Tolong terus diarahkan. Kalau baik, mudahkan. Kalau enggak, jauhkan. Enggak apa-apa, aku ridho, jauhkan. Tolong terus, aku ingin ini. Aku ingin menasihati anakku, ingin menasihati fulan, ingin menasihati temanku. Aku ingin terus minta sebanyak-banyak. Aku nggak ngerti. Tolong diaturin gimana caranya aku melakukannya. Tolong difahamkan aku, diajarkan aku. Gitu terus. Jangan pakai pikiran sendiri. Barang siapa yang tidak banyak minta tolong sama Allah, pakai otaknya sendiri, maka syaitan akan menguasainya. Maka setanlah yang akan membimbingnya. Mau dibimbing setan? Hmm? Setan yang akan membimbing orang-orang yang tidak pernah meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pinter, cerdas, jangan sangka pinter cerdas kalau dia nggak minta tolong sama Allah agar dibimbing, maka dengan cepat setan akan membimbing orang pinter itu. Ya, kalau udah setan yang bimbing orang pinter, maka keputusan si orang pinter itu bisa nanti keputusan-keputusan yang kayak bukan orang pinter jadinya. Ya. Sebab apa? Keputusannya dibimbing oleh syaitan. Nah, di hadis di doa ini innahu la yadhillu man walait. Tidak akan pernah hina orang yang engkau bimbing, yang engkau bimbing, ya. Ya, kalau mau diatur, dibimbing sama Allah, serahkan segala perkara sama Allah. Banyak sujud, banyak doa, banyak sholat istikharah, banyak sholat hajat. Jangan ego mau pakai cara sendiri. Karena kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu besok apa yang terjadi, nggak tahu nggak tahu orang yang di hadapan kita nih sebenarnya baik beneran atau baik-baikan doang. Kita nggak tahu hatinya akan terus setia dengan kita atau besok dia bisa nikam kita. Kita nggak tahu. Makanya minta dibimbing sama Allah supaya eh, minimal kalau dibimbing sama Allah tuh tidak hina. Insya Allah tidak akan salah. Kalaupun salah, salahnya kecil. Pokoknya lebih nyaman karena diatur sama Allah, diarahkan ke sini kamu, ke sini kamu. Insya Allah terasa eh, barang siapa yang minta bimbingan Allah terus terasa. Baca doa bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Minta bimbingan dari Allah. Kalau bahasa Arabnya itu seperti doanya pemuda kahfi. Doa pemuda kahfi. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu hayyi lana, hayyi lana. Berikan kepadaku min amrina dalam segala urusanku rasyada. Rasyada yaitu pemikiran yang benar. Tolong ya Allah segala urusanku pilihkan yang benar. Nah, itu namanya doa buat minta bimbingan. Dan doa zikir pagi juga ada, yaitu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, yang maha ngatur. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghith, aku minta pertolongan. Dengan sayangmu, dengan cintamu, tolong aku. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni, perbaiki urusanku. Kullah, perbaiki segala urusanku. Segala urusanku perbaiki, urusan keluargaku, urusan anak-anakku, urusan kerjaanku,
urusan dakwahku, urusan bisnisku, aslih li sya'ni kullah. Semua tolong dirapihkan. Wala takilni, dan janganlah engkau biarkan aku ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekedip mata saja. Nah, bayangin, sekedip mata berapa detik, Bapak Ibu? Hah? Berapa detik sekedip mata? Siapa yang jago matematika, fisika, kimia? Kedip mata, tok, tok, berapa detik? Nanti cari ya. Sepersekian detik. Tidak sampai satu? Tidak sampai. Sampai nggak 1 detik? Tek, tok, sekedip mata. Sampaikah 1 detik? Sekedip mata itu, kalau Anda rasa tidak sampai 1 detik. Sangat, sangat, sangat singkat. Kata Allah, kata Nabi dalam doa tersebut, Nabi ajarkan kita, wala takilni, janganlah engkau biarkan aku ila nafsi, jangan kau lepas aku pada diriku 1 detik, sekedip mata saja. Kenapa Bapak Ibu doa itu perlu diperbanyak? Karena kalau sudah Allah melepas kita, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang akan masuk? Hmm. Kalau Allah sudah lepas, biarin aja, urus sendiri. Siapa yang akan masuk? Yang akan membisikkan, yang akan mengusulkan, siapa? Hah? Siapa? Syaitan. Kalau udah syaitan, udahlah berantakan segala urusan kalau udah dia ngajarin. Karena dia itu guru kesesatan, bukan guru hidayah dan petunjuk. Ini penting dipahami. Kita terus paham konsep ini. Jangan kita nggak paham konsep ini. Walaupun kita bukan pemimpin, minimal ngurus diri sendiri. Itu jangan sampai dilepas sama Allah. Kalau udah lepas, nanti kayak anak kambing langsung diterkam setan serigala, serigala setan. Oke, sering-sering hadir pengajian, duduk sama orang soleh, WhatsAppan sama orang-orang baik. Jangan masuk ke grup-grup yang ancur-ancur. Jangan duduk sama orang-orang yang tidak baik. Banyak setan di situ. Masuk ke grup-grup yang baik, majelis-majelis yang baik. Di situ insya Allah Allah jaga kita. Jangan dilepas ya Allah. Ya, jadi orang yang Allah sayangi atau Allah bimbing nggak akan hina. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Wa la ya'izz, tidak akan pernah mulia, wala ya'iz, tidak mulia orang yang engkau musuhi, wala ya'izzu man adait. Kalau tadi yang engkau bimbing, dia tidak akan hina. Sekarang yang engkau musuhi, dia tidak akan mulia. Dia akan hina cepat atau lambat. Dia akan hina seperti Abraha, dia akan hina seperti Namrud, dia akan hina seperti Firaun, dia akan hina seperti Qarun. Cepat atau lambat, lihatlah, dia tidak akan pernah mulia jika dia dimusuhi oleh Allah. Itu. Maha suci Allah. Tabarak Rabbana wa ta'alait. Maha suci engkau, hai Allah, wa ta'alait, dan maha tinggi. Barang siapa yang mau baca ayat ini, doa ini, difahami lagi, dirasakan lagi, maka bacalah, rasakanlah. Boleh nanti malam di sholat witir, tapi tidak untuk dirutinkan kunut witir ini. Boleh sesekali. Selesai. Walhamdulillah. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan hadis malam ini. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait hadis malam ini, bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah kita akan bacakan. Tafadhol. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Boleh dibantu dibuka mikrofonnya.
Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau duluan izin kalau boleh. baik, silakan, silakan, Pak. Lan Pak Sunaryo. Ya baik, Wasahlan. Barakallahu. Betul, Pak. Ustaz, Baik. Ya. intinya gini Ustaz, saya termasuk orang pernah ibaratnya kalau di dalam ada library riset lah, berbagai kunut. Tadi yang Ustaz sampaikan udah jelas. Cuman yang saya mau konfirmasi sejak COVID, saya pribadi menggunakan kunut nazilah pribadi. Kemudian waktu saya tanya beberapa Ustadz, ya dilihat situasi tadi Ustadz bilang kalau ada bahaya atau apa. Oh, memang harus ada bahaya terus, ada pandangan yang tidak bahaya dan bahaya. Musibah artinya begini. Menurut Ustadz, bagaimana kalau untuk pribadi, apakah kita dibolehkan? Karena Al-Qunut Najilah kan lebih sohih daripada kunut subuh menurut pandangan pertimbangan itu. Itu satu. Kemudian kunut witir jelas. Semua ulama ada yang sepanjang tahun, sepanjang hari, ada juga hanya Ramadan. Menurut Ustadz, doa-doa kunut itu saya coba baca ada berbagai macam. Kira-kira mana yang lebih abdol itu? Itu aja Ustadz. Karena beberapa imam Masjidil Haram, Madinah atau di Indonesia berganti macam-macam model. Demikian dok. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama untuk kunut nazilah itu dilakukan berjamaah. Nabi melakukannya berjamaah. Jadi kalau kunut nazilah itu tidak dilakukan setiap hari. Ya, jadi eh, silakan mau kunut nazilah, tapi tidak setiap hari dan tidak sepanjang tahun. Karena sebenarnya masalah kunut nazilah ini pun tidak setiap musibah yang menimpa kaum muslimin, Nabi kunut nazilah tidak setiap. Tapi ada beberapa kali Nabi kunut nazilah, tapi tidak setiap musibah Nabi kunut nazilah. Jadi tidak dijadikan rutin. Kita melihat di dunia ini muslim kena musibah banyak. Ada pembunuhan, ada peperangan. Nah itu eh, tidak perlu sepanjang tahun terus seperti itu, tidak perlu. Ya. Bisa diganti doa doa untuk mereka diganti di khutbah Jumat. Seperti itu biasanya. Jadi diganti mendoakan mereka dari kunut nazilah yang setiap hari. Karena ini udah bertahun-tahun terus kejadian, kita bisa pindahkan ke salat Jumat. Maka di masjid-masjid itu, saya Nur Hadi, mungkin dititip dalam doa, doakan kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Di Mekah itu tiap Jumat nggak pernah lepas doa itu. Mekah, Madinah. Pindah ke situ. Gitu ya. Jadi nggak, jangan setiap hari justru Pak Sunario. Wallahu a'lam. Yang kedua, doa kunut yang afdal yang mana? Doa kunut yang afdal yang ini, yang sekarang ini. Jadi kalau kita mau doa kunut yang ini. Setelah doa ini, ya, itu masih boleh ditambahkan doa lain. Misalnya nih doa kunut ini, setelah ini, terus kita tambahkan doa lain. Ya, doa kunut ini yang tadi yang kita baca ini Pak Saudara, ini doa kunut khusus witir, bukan nazilah. Kalau nazilah bukan pakai ini. Kalau nazilah langsung aja. Dalam doa kunut nazilah yang dijelaskan di dalam hadis itu Nabi langsung melaknat para pembunuh, melaknat kaum pembunuh langsung. Jadi tidak pakai Allahumma hadini fiman hadait, itu tidak dipakai dalam nazilah. Itu dipakai hanya dalam kunut, witir dan subuh menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, witir menurut para ulama. Jadi kalau mau kunut witir ini yang terbaik. Kalau kunut nazilah langsung saja. Allahumma qtul Netanyahu. Bunuhlah Netanyahu gitu. Sebut namanya. Begitu cara Nabi dalam kunut nazilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh dengan pembunuhan yang keras bagi mereka-mereka yang telah membunuh dan menzalimi saudara kita di Gaza. Wabil khusus pimpinan negara tersebut. Ya, ya kita kenal semua. Semoga Allah membalasnya dengan cepat segala kekejamannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fi. Ustaz. Baik, nah.
Baik, saya lanjut di kolom pertanyaan sudah ada yang masuk dari BlackBerry Jadul. Ustadz izin bertanya, tadi disebut saat sujud boleh berdoa. Untuk doa harus bahasa Arab kah? Apakah kalau bahasa Indonesia boleh dalam hati atau pikiran? Dan apa boleh nambah doa kunut witir dengan doa bahasa Indonesia dalam hati atau pikiran? Syukron. Baik, berdoa dalam sujud sunnah. Bahasanya Arab atau Indonesia. Anda bacakan fatwanya saja ya. Fatwanya itu kalau bisa bahasa Arab, maka baca bahasa Arab. Kalau hafal doa-doa dari Nabi, baca doa dari Nabi. Misalnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Misalnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda. Dari Al-Quran, Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dari Al-Quran, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Nah, kalau bisa dari Al-Quran yang bahasa Arab, silakan baca yang bahasa Arab. Kemudian dari Al-Hadis yang bahasa Arab, silakan baca bahasa Arab. Kemudian termasuk dalam hadis itu doa kunut yang ini. Antum mau baca misalnya petikan-petikannya. Allahumma qini syarra ma qadait. Qini syarra ma qadait misalnya. Poin itu aja. Misal, itu nggak apa-apa petikan-petikan insya Allah dibaca dalam sujud karena doa dalam sujud itu terbuka bisa apapun doanya. Bahasa Arab dari Al-Quran, bahasa Arab dari hadis. Nah, baru setelah kita eh, bahasa Arab Quran, bahasa hadis, mau doa sendiri dibolehkan. Ketika doa sendiri, kebutuhan harian kita sendiri, maka ini di karena ini doa, ada pembolehan berbahasa Indonesia karena ini doa. Jadi cuman ngomongnya itu jangan kenceng-kenceng, hanya hanya gerakan bibir saja. Silakan berbahasa Indonesia seperti doa ketika kita doa setelah kapanpun ya. Jadi boleh. Kalau ragu dengan lisan, maka silakan dengan hati saja. Tapi fatwa yang Anda baca Allah alam dengan mulut bahasa Indonesia, tapi nggak boleh kedengaran ya. Itu dibolehkan karena babnya bab doa, karena babnya bab doa, babnya doa, bab doa. Seperti itu. Tapi kalau ibu nggak yakin, bapak nggak yakin, saya nggak enak nih pakai bahasa Indonesia takut batal karena ada hadis tidak boleh bicara bahasa asing di dalam sholat. Ya udah dalam hati saja. Ya dalam hati saja. Nah, Allah alam. Dalam hati bukan dalam pikiran, dalam hati. Nah, Allah alam. Fadal. Baik, selanjutnya dari Ibu Siti Sadia. Bismillah, Afan. Ustadz izin bertanya, bagaimana tata cara mengangkat tangan dan mengusap wajah setelah doa kunut? Apakah hal ini memiliki dasar yang kuat dari hadis Nabi? Bagaimana jika lupa membaca kunut dalam sholat witir? Apakah harus sujud sahwi? Mohon penjelasannya. Ketika kita berdoa kunut, sunnah angkat tangan. Imam, sunnah angkat tangan. Makmum, boleh angkat tangan, boleh tidak angkat tangan. Imam, sunnah angkat tangan. Makmum, boleh angkat tangan, boleh tidak angkat tangan. Baik. Kalau makmum di belakang, dia tidak angkat tangan. Imam berdoa angkat tangan. Apa tugas makmum? Tugas makmum mengaminkan. Kalau antum mendengar imam baca kunut, kunut subuh kah, kunut nazilah kah, kunut witir, tugas antum sebagai makmum amin. Jangan pelit dengan amin. Jangan ah madhab saya madhab tidak kunut, maka saya diem aja. Oke, oke.
Ketika imam Allah mahdini fiman hadait, salat subuh misalnya, atau salat witir, Allah mahdina fiman hadait, wa afina fiman afait misalnya. Antum amin. Tugas makmum mengaminkan. Masalah makmum angkat tangan atau tidak angkat tangan itu tidak masalah. Amin, makmum harus amin. Sedangkan imam boleh angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Oke. Eh, Seandainya nggak angkat tangan juga tidak ada masalah, tapi boleh angkat tangan. Baik. Setelah selesai doa, tabarakta rabbana wa ta'alait. Selesai doa, maka turunkan tangan, tidak mengusapkan tangan ke wajah. Tidak mengusapkan tangan ke wajah. Nah, Allah. Berikutnya yang lupa, apakah perlu sujud sahwi? Kalau tidak perlu sujud sahwi. Pendapat yang mengatakan sujud sahwi ada, tapi anak ikut yang tidak ada sujud sahwi. Anak ikut yang tidak ada sujud sahwi. Karena sunnah. Nah, Allah Allah. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kelas? Baik, Alhamdulillah sepertinya sudah cukup ya Ustaz ya. Nah, Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Demikianlah penjelasan hadis terkait doa kunut. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengamalkannya dalam sholat witir kita atau di saat ada kunut nazilah. Baik, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Mohon maaf atubu atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu di kajian hadis di Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur, barakallahu fikum. Apa, Pak Ustaz?